Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Shore Family. Sebelum kita dengarkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kebaikan-Mu Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami bangun Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan renungan Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami, telinga kami, supaya apa yang kami dengar kami bisa praktekkan dan kami menjadi pelaku firman Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tangan Terbuka Sang Bapa. Pernah nggak sih saudara itu merasa jauh gitu, baik itu jauh dari tujuan hidup saudara, jauh dari Tuhan, atau mungkin jauh dari keluarga. Mungkin tidak secara fisik ya, mungkin secara hati atau pikiran gitu. Saya yakin mungkin kita pernah merasakan dari salah satu hal tersebut ya. Kayak beberapa minggu belakangan Bapak Gembala membawakan cerita tentang si bungsu, yang itu menceritakan anak bungsu ini yang pergi jauh dari rumahnya. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita nggak secara fisik ya meninggalkan rumah kayak si bungsu, tapi jiwa kita mungkin tersesat, kita mungkin nyari sesuatu yang nggak jelas arahnya gitu. Dan anak bungsu ini diceritakan bahwa dia meminta warisan terlebih dahulu gitu. Padahal biasanya yang saya tahu ini warisan itu diberikan jika orang tuanya sudah meninggal. Nah, dengan cerita tersebut bisa dibilang bahwa si anak bungsu ini sudah menganggap bapaknya meninggal secara simbolis gitu. Ya, singkat cerita dia pergi jauh, hidupnya seenaknya, dan akhirnya jatuh miskin dan menderita gitu. Nah, sekarang kita juga pengen hidup bebas, pengen coba-coba hidup sendiri tanpa Tuhan gitu. Dan akhirnya jatuh dalam kebingungan dan kesulitan gitu. Ya, saya juga dulu pernah lah hidup pengen seenaknya gitu, dan singkat cerita ya akhirnya bingung dan nyasar sendiri gitu, dan kehilangan momen kebersamaan dengan komunitas saya satu season lah kalau orang bilang gitu. Nah, akhirnya Tuhan baiklah, Tuhan mengembalikan saya kembali sampai hari ini gitu. Dan balik lagi dari hidup pengen bebas gitu, ya kita berpikir kita bisa ngatur hidup kita sendiri gitu. Pada akhirnya ya malah kita yang kehilangan arah sendiri gitu. Tapi yang paling penting dari cerita anak si bungsu ini adalah ketika si anak bungsu ini sadar gitu. Dia berkata dia salah, dia mau pulang gitu. Ya dia sadar dia udah salah, udah hina gitu. Dan mungkin dia juga berpikir bapaknya mau menerima kembali dia kembali atau enggak gitu. Nah, dari momen ini kita sadar gitu bahwa ketika kita sadar dan kita mau kembali, itu sering jadi sebuah titik balik dalam hidup kita gitu. Inilah yang mungkin disebut dengan pertobatan. Kadang kita merasa malu, nggak takut tidak terima gitu. Tapi Tuhan menunggu kita dengan tangan yang terbuka gitu. Dan lanjutan ceritanya itu, sang ayah bukan cuma terima aja si bungsu, tapi dia berlari, menyambutnya, memeluk erat, dan bahkan langsung menyiapkan sebuah pesta gitu. Dan ini bukan hanya soal penerimaan dari cerita ini, tapi tentang sebuah kasih dan juga sebuah pengampunan. Nah, Tuhan itu gak mau kita cuma sekedar balik aja, tapi kita mau kita balik itu kita merasakan sukacita dan pemulihan yang luar biasa gitu. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa, nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang gitu. Dan selalu mau menunggu kita kapanpun untuk kita balik gitu. Makanya di situ ada sebuah lagu ya berjudul Kau Menunggu Hidupku gitu. Saya nggak akan nyanyi lah, karena akan kelamaan. Lalu si anak bungsu itu bukan cuma diterima aja tapi dia diberikan pakaian yang terbaik dari sang ayah, diberikan sebuah cincin, lalu mengadakan sebuah pesta gitu, yang gak kaleng-kaleng ya. Nah,
Ini adalah gambaran hidup baru yang mau Tuhan kasih ke kita ketika kita mau kembali gitu kepadanya. Kita nggak akan kembali dalam keadaan kita yang sebelumnya gitu. Tapi Tuhan mau kita berubah, dipulihkan, dan diberkati. Jadi jangan takut untuk kita memulai dari nol lagi gitu. Karena Tuhan sanggup membuat hidup kita bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau saudara lagi ngerasa jauh, ngerasa capek, ngerasa bingung gitu, ingat dari cerita si anak bungsu, bahwa tangan Tuhan itu selalu terbuka buat saudara. Tuhan siap menerima, memulihkan, dan membawa hidup saudara penuh dengan harapan. Nah, permasalahan di sini adalah cuma satu. Apakah saudara berani untuk mengambil langkah untuk kembali? Walaupun menurut saudara sudah sangat jauh banget dari Tuhan. Saya mengambil sebuah analogi seperti saudara nih mengendari sebuah kendaraan gitu ya. Di jalan yang saudara lalu itu terkena macet total gitu. Dan saudara nggak bisa kemana-mana gitu. Dan saudara udah sangat jauh dalam perjalanan tersebut. Nah, ada kalanya kita harus memutar balik kendaraan tersebut dari jalan itu. Walaupun kita harus menempuh jarak yang lebih jauh lagi dari yang seharusnya. Tetapi itu adalah pilihan yang terbaik daripada saudara berhenti dan stuck di sana tanpa ada sebuah kepastian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang selalu mau membuka tangan kepada kami yang mungkin kadang tersesat Tuhan, yang kehilangan arah Bapa. Bantu kami Tuhan untuk kami berani mengambil langkah untuk kembali kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami melakukan pekerjaan kami, sekolah kami, pendidikan kami, aktivitas kami, sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.